Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran geografi. Sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran geografi, karena sekarang masih dalam bulan Agustus, saya ucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 dan selamat hari ulang tahun SMA Negeri 1 Blaga ke-61. Semoga SMA 1 Blaga semakin jaya. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang kawasan industri. Bagi suatu negara, industri memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan ekonomi. Keberadaan industri dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang pada akhirnya mendorong pencapaian tujuan nasional berupa kesejahteraan masyarakat. Maka sangat penting untuk mengelola industri agar bisa menghasilkan dampak positif yang maksimal. Salah satu yang dilakukan dalam memaksimalkan peran industri yaitu melalui pembentukan kawasan industri. Apa kawasan industri? Menurut keputusan Presiden RI nomor 53 tahun 1989 tentang kawasan industri. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri, pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, serta fasilitas penunjang yang lain, disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri. Jadi, menurut pengertian kawasan industri ini, industri itu akan dikelompokkan pada suatu tempat, atau istilahnya dibuat satu aglomerasi industri, yaitu pemusatan industri di suatu kawasan tertentu dengan tujuan pengelolaannya dapat optimal, sehingga industri tidak berdiri di sembarang tempat, harus ditentukan pada tempat tertentu sehingga akan menjadi yang disebut kawasan industri. Kita lihat tujuan kawasan industri. Ada beberapa tujuan khusus seperti sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri, dalam rangka memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri agar berlokasi di kawasan industri, guna menyediakan fasilitas lahan industri yang berwawasan lingkungan. Itu beberapa tujuan. Yang jelas akan memudahkan pengelolaan, akan mengurangi dampak negatif, memperkecil dampak negatif, dan bisa meningkatkan dampak positifnya. Fasilitas kawasan industri apa saja yang harus disediakan dalam kawasan industri? Antara lain ketersediaan
lahan industri atau bangunan standar untuk diserahkan atau dijual. Ketersediaan area pergudangan, gudang-gudang harus lengkap di sini. Adanya terminal atau tempat penitipan peti kemas. Terdapat sistem keamanan yang memadai. Terdapat pusat pelayanan kesehatan. Terdapat fasilitas jalan lingkungan yang memadai. Adanya tempat parkir yang luas. Tersedianya jaringan listrik yang cukup. Jaringan air bersih. Terdapat jaringan telepon. Terdapat jaringan telepon dan telex ya. Kemudian yang terakhir adanya dumpit atau fasilitas pengolahan air limbah terpadu. Ini harus disediakan di dalam kawasan industri tersebut. Tentang kawasan industri ini, itu dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Bisa satu perusahaan yang mengelola kawasan industri, bisa BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Negara, bisa koperasi, bisa perusahaan swasta nasional, bisa patungan antara BUMN dan BUMD. Kawasan industri di Indonesia yang sudah terdapat di beberapa tempat, ini yang kita ambil yang terkenal saja. Misalnya yang pertama, kawasan industri Pulau Batang berlokasi di Provinsi Riau, dikelola oleh perusahaan Otorita Batam ya. Kawasan industri Pulau Gadung ini di Jakarta, dikelola oleh perusahaan kawasan industri yaitu PT JIP, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Kawasan industri Rungkut di Surabaya ini dikelola oleh PT SIR, yaitu Surabaya Industrial Estate Rungkut. Kawasan industri Tugu di Semarang dikelola oleh PT Tugu Indah Abadi. Kawasan industri Terboyo di Semarang ini oleh PT Terboyo Industrial. Kemudian kawasan industri Cilacap misalnya ya, berlokasi di Cilacap oleh PT Persero Kawasan Industri Cilacap. Nah, ini. Bagaimana kalau kita punya pertanyaan misalnya di Banyuwangi? Nah, mungkin Banyuwangi nanti bisa menentukan pada suatu tempat akan dibangun suatu kawasan industri. Harus diperhitungkan yang jelas untuk satu syarat, misalnya daerah yang akan dijadikan kawasan industri itu tidak produktif untuk pertanian atau kurang produktif untuk pertanian. Jadi tidak semua daerah bisa dijadikan sebagai kawasan industri. Demikian tentang kawasan industri. Kemudian kalau kita sudah mengenal kawasan industri, ada istilah yang lain yang berhubungan dengan kawasan industri, yaitu tentang kawasan berikat. Masih ada lagi ini kawasan berikat. Apa kawasan berikat? Yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan garis miring atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah bagian guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk ekspor. Ya. Ini tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009. Contoh kawasan berikat di Indonesia
adalah kawasan Berikat Nusantara KBN, ini di Jakarta. Tanjung Mas Export Processing Zone ini di Semarang ya. Kemudian apa itu kawasan pabean? Kalau kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, suatu keistimewaan diberikan dalam kawasan Berikat di mana terdapat fasilitas kepabeanan dan perpajakan berupa insentif penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPN. Ini dalam PPh pasal 22. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan kawasan Berikat ini dalam pasal 5 ayat 1 PMK 147/2011. Yaitu yang pertama, kawasan Berikat itu terletak di lokasi yang dapat langsung dimasukkan dari jalan umum dan dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas. Mempunyai batas-batas jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain. Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan dan digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi barang hasil produksi. Ini tentang kawasan Berikat. Kita berikan contoh di mana kawasan Berikat. Misalnya, contohnya tadi di Jakarta itu ada kawasan Berikat Nusantara, di Semarang kawasan Berikat Tanjung Mas, di Jawa Timur di Surabaya kawasan Berikat Tanjung Perak. Lalu Banyuwangi masuk kawasan Berikat yang mana? Untuk Banyuwangi, memang Banyuwangi sudah memiliki pelabuhan kelas 2. Jadi pelabuhan Tanjung Wangi di Meneng itu kelasnya adalah kelas 2. Sudah cukup besar. Mungkin akan bisa menjadi kelas 1 nanti beberapa tahun ke depan. Kalau misalnya akan menjadi pelabuhan kelas 1, akan menjadi syarat juga itu sebagai syarat untuk menjadi kawasan Berikat. Maksudnya sekarang untuk pelabuhan Tanjung Wangi belum bisa untuk dijadikan kawasan Berikat, sehingga Banyuwangi masih dalam masuk kawasan Berikat Tanjung Perak. Walaupun ekspor impornya bisa dilakukan melalui Tanjung Wangi. Demikian anak-anakku tentang kawasan industri yang dalamnya kita kenal kawasan Berikat. Kita kenal juga aglomerasi. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan sukses, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.